hari ini saya mau share sesuatu yang akan membuat movement kita atau ministry kita, pelayanan kita, even kehidupan kita itu bukan hanya loud, tetapi powerful. Sudah tahu harus bisa bedain antara loud and powerful. Ya. Petasan tuh loud, but dia nggak menimbulkan defect atau apapun. Loud aja gitu loh, duar gitu loud. Paling kaget sebentar tapi nggak ada apa-apa. Bedain sama senjata hari ini. Ya. Kalau bom yang dijatuhin itu selesai semua. Gitu. Hari ini even ngancurin setengah blok kota itu udah bisa dari drone. Kalau dulu buat ngeratain Hiroshima harus pakai bomber dengan bom hampir seperempat ruangan ini gedenya. Ya. The little boy bom atom dijatuhin di Hiroshima Nagasaki itu gede. So, jadi kita harus tahu gimana supaya hidup kita itu bukan hanya loud, tapi powerful and impactful. Yes, amin, amin, amin. Tujuannya saya ketika saya bangun para leaders, hidupmu tuh harus powerful and impactful sama orang. Nah, makanya kita hari ini mau lihat satu tema, karena ini leaders. Tema kita hari ini adalah the importance of submission. The importance of submission. Kalau kita lihat di Yohanes 10 ayat 10, ayatnya bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Setan itu akan selalu curi ini dari kita. Curi, bunuh, binasakan. Dia bisa curi hal yang sepele, damai sejahtera. Ya. Mau berangkat gereja, tahu-tahu sendal hilang. Kesel lah gua. Nggak jadi pergi. Nah, kan gitu lah. Mulai ya, udah hilang damai sejahtera. Nanti ada aja peristiwa apapun yang membuat kita kehilangan sukacita, damai sejahtera. Udahlah, nggak ada gereja-gerejaan lagi. Bunuh. Imannya mati. Until one day dia bilang, udah emang nggak usah Yesusan lagi. Binasa. Itu tujuan dia. Tapi ada hal yang kecil. Putus pacar dulu. Gitu. Yang kecil-kecil aja. Gitu. Sampai nanti ujungnya dia bilang, you are mine. Tapi Yesus bilang gini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan sama-sama segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Apa artinya segala kelimpahan? Ya semuanya kelimpahan. Sayangnya ini cuma diartikan soal materi. Enggak. Damai sejahtera, sukacita, kasih. Kita ini harus melayani. Pelayanan yang betul itu lahir dari kelimpahan. Pelayanan yang benar itu lahir dari kelimpahan. Karena kita rasa dikasihi, makanya kita mengasihi orang. Ya. Karena kita nih punya sukacita luar biasa, makanya kita pengen lihat orang lain juga sukacita. Amin. Karena kita dipulihkan, kita pengen lihat orang lain juga dipulihkan. Kesimpulannya, kalau saudara kekurangan jangan pelayanan. Karena itu justru akan kita bukan jadi memberi tapi menuntut nanti. Gue udah capek-capek nggak dihargai dan lain-lain dan lain-lain. Nggak usah. Jadi orang-orang yang melayani karena mereka kelimpahan dalam hidupnya. Apa arti kelimpahan? Taruh gelas di bawah keran, buka kerannya, airnya masuk penuh, terus akhirnya luber. Kelimpahan itu artinya luber. Jadi jangan bilang, oh saya belum kaya. No, nggak ada hubungannya. Tapi ketika kamu mampu bagi ke orang lain, kamu kelimpahan. Betul. Ya, ketika kita mampu dengan waktu yang sedikit, kita bisa bagi sama orang lain, kita kelimpahan. Betul. Nah, saudara harus lihat, setan tuh kerjanya curi, bunuh, binasakan. Makanya kita harus gimana? Yakobus 4 ayat 7 bilang gini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Tuhan bilang lawan setan. Dia akan lari daripadamu. Ya, berapa banyak di sini udah melayani Tuhan tapi masih suka lari dari setan. Lewat kuburan cepet-cepet gitu lah. Tenang aja sih. Saudara kalau ke Bandung ke rumah saya, di depan rumah saya itu ada pohon beringin gede. Menurut penduduk sekitar ada penunggunya. Ya, suatu hari ada teman saya
pendeta yang bisa lihat-lihat. Saya kan nggak bisa, dia bisa. Jadi kita habis parkir mobil, terus dia mau masuk, dia liatin tuh pohon, liatin. Terus dia bilang, "Nah, udah pernah lihat belum penunggunya?" "Belum." Tuh kecil-kecil kayak monyet tuh, naik, tuh. Ada beberapa tuh. Oh gitu, saya liatin nggak ada loh, cuma daun-daunan. Pada prinsipnya kalau buat saya, dia yang harus lari dari saya. Betul. Amin. Amin. Bukannya saya lari dari dia. Amin. Nah, problemnya adalah begini. Ayatnya bilang, karena itu tunduklah kepada Allah. Yes. Dalam bahasa Inggrisnya, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Dimulai dengan kata submit yourself then to God. Jadi, kunci lawan setan adalah submit yourself then to God. Saudara harus tahu bahwa submit itu adalah bukan bahasa Kristen. Itu bukan bahasa yang dibuat karena lagi nulis Alkitab. No. Tapi submit dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia tunduklah, diambil dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah hupotasso. Hupotasso itu adalah, the word was a Greek military term. Jadi hupotasso itu dipakai dalam istilah militer, to arrange troops division in a military fashion under command of a leader. Dengan kata lain, hupotasso itu adalah istilah yang dipakai di tentara militer. Jadi saudara harus tahu bahwa para militer ini semua, mereka mengerti yang namanya hupotasso. Hupotasso itu begini, seperti prajurit tunduk pada komandan. Saudara, kalau ada komandan bilang sama prajurit, itu senjata pindahin dari sini ke sana. Jawabannya cuma satu, "Sir, yes sir." Nggak ada begini, "Mohon izin Pak, kenapa dipindahin?" Nggak ada. Ditempelin, saudara berani nanya. Mereka hupotasso. Suatu hari seorang wartawan Amerika, sebelum Perang Dunia Kedua meletus, tapi Hitler udah nyerbu Polandia dan sebagian Eropa. Wartawan Amerika wawancara Hitler di kantornya. "Gimana kamu bisa bikin yang namanya blitzkrieg, serangan kilat, cepret? Sebagian Eropa direbut oleh Jerman. Kenapa kamu bisa bikin begitu?" Hitler bilang, dia nggak jawab pertanyaannya, tapi dia panggil prajurit yang jaga pintu di depan. Dia bilang, "Masuk sir." Prajurit langsung datang depan meja, langsung, "Heil Hitler." Hitler langsung bilang, "Buka jendela." Buka jendela. Dia buka jendela, terus kemudian Hitler bilang, "Loncat." Loncat. Kantornya di lantai 2. Dia mati. Itulah hupotasso. Itu term hupotasso. Nah, tunduklah kepada Allah. Puji Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ada amin gak saudara? Tuhan yang baik yang akan suruh saudara loncat dari lantai 3. Kalau sampai dengar suara itu, saya yakin itu bukan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa dulu. Nah, saudara, jadi kita harus terbiasa dengan term ini. Sir, yes sir. Pada Tuhan. Amin. Pada Tuhan. Coba kita latihan dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 3, saudara langsung bilang, "Sir, yes sir." Ya, oke? Ya. Siap ya, katakan, "Sir, yes sir." Gitu lah. Suara leader ya, jangan suara jemaat. Suara leader. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Oke, ya. 2, 3. Sir, yes sir. Coba, ini leader-leader baru tuh suaranya. Saya minta suara leader senior. Nggak lemah begitu. Oke, sekali lagi. 2, 3. Sama Tuhan harus kayak gitu. Amin. Harus kayak gitu. Amin. Amin. Ini yang generasi ini nggak pernah belajar. Sometimes ini yang generasi ini nggak pernah belajar. Karena apa? Karena kita banyak reasonnya. Oke, kita terusin.
Mengapa penundukan diri pada Tuhan itu penting? Sehingga setan sampai takut. Why? Saudara harus tahu, setan pemberontak. Yesaya 14 ayat 14. Ayatnya bilang begini. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara tahu bahwa di surga itu dulu ada 3 pemimpin malaikat. Dari sekian juta malaikat itu ada 3 pemimpinnya. 1, Mikael, itu pemimpin pasukan malaikat. Peperangan. Gabriel, itu malaikat pembawa pesan. Jadi waktu ketemu, yang menemui Maria, malaikat yang ketemu sama murid-murid, ini baru Paskah kan? Nah ini anak buahnya Gabriel. Kalau Mikael tuh guardian angelnya kita tuh, itu anak buahnya Mikael. Saudara naik pesawat itu turbulens, itu Pak Stefanus itu naik pesawat, turbulens ke Taiwan, geduk, Pak Stefanusnya tidur. Itu sebenarnya di luar malaikat ngejagain setengah mati tuh. Begitu pesawat mendarat, mulus gitu kan, pas Stef turun, puji Tuhan. Malaikat ini ya hampir dari tadi gila. Aduh. Karena setan juga seperti singa mengonggong, tunggu kapan kita bisa dicelakain. Nah, kita punya guardian angel. Sadari itu. Mikael punya kerjaan. Tapi ada pemimpin yang ketiga. Dialah Lucifer. Siapa Lucifer? The most handsome angel itu Lucifer. The most talented angel Lucifer. Dia siapa? Dia pemimpin praise and worship surga. Jadi ketika seluruh bala tentara malaikat dan seluruh messenger itu memuji Tuhan, Lucifer dan tim yang memimpin. Lucifer jalan aja tuh anginnya udah bunyi harmoni. Merdu. Gerakan tubuhnya aja udah membuat satu komposisi lagu sendiri. Itu Lucifer. But one day Lucifer bilang, aku mau menyamai yang maha tinggi. Dengan kata lain dia bilang, saya mau jadi Tuhan. Dia mau lawan Tuhan, dia mau sama dengan Tuhan. That's why Lucifer dihukum, dibuang ke bumi. Dan biasanya pemberontak ini selalu bawa pengikut. No wonder. Yang dia bawa sepertiga surga. Itulah yang sekarang kita temui. Jadi tuyul, kuntilanak, suster ngesot, segala itu tuh semua di situ. Nyi Roro Kidul lah, apalah itu tuh sepertiga penghuni surga. Tadinya semua bahkan penunggu pohon beringin di depan rumah saya itu tadinya penghuni surga. Yang ikut Lucifer dibuang ke bumi. Sepertiga pemberontak, bersihin surga. Sepertiga malaikat dibuang ke bumi. Jadilah roh jahat dan penghulu-penghulu di udara. Yang hari ini bikin repot kita di sini. Puji Tuhan kita kenal Yesus. Nah, jadi karena setan itu pemberontak, terus kita juga suka berontak. Terus kita nengking setan. Dalam nama Yesus keluar. Setan akan bilang, bro, nggak usah usir bro. Kita sama. Kamu juga suka lawan gembala kan? Sama kita. Jadi setan itu takut sama orang yang submit. Setan takut sama orang yang sir, yes sir. Dia takut banget. Dia takut banget. Nah, sekarang kita bahas mengenai hupotasso ini. Hupotasso ini, ya, submission ini. 1 Petrus 2 ayat 13, ini bicara prakteknya sekarang gimana. 1 Petrus 2 ayat 13. Ayatnya bilang, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi saudara, firman-nya bilang, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Tunduk sama Tuhan, ekspresinya, implementasinya kepada semua lembaga manusia. Baik pada raja dan juga kepada wali-wali yang diutusnya. Dengan kata lain ada utusan Tuhan di bumi ini. Nah, ini yang dibahas sedikit. Suatu hari di tahun 90-an, awal-awal kita mulai rintis gereja, kita ada retret.
Jemaat baru 20 orang. Nggak punya apa-apa, jadi retret sewa tempat, rumah tua peninggalan Belanda di utara Bandung, Lembang namanya. Kalian pernah ke Bandung. Sewa itu, makanan masak sendiri, jadi 20 orang dibagi grup. Bagi 4 grup. 5. Ada yang bagian cuci piring, beresin meja, beresin ruangan buat session, dan yang lain nanti sudah selesai makan. Ada tugasnya. Lagi kita mulai beres. Satu anak datang sama saya, "Kak, Bang," dia bilang, "Bang, itu satu nggak mau bantuin." Jadi saya lihat ada satu anak laki ini duduk aja nonton TV. Saya datengin, "Kamu nonton apa?" Rupanya di situ ada pertandingan tinju. Tahun 90 awal-awal gitu tuh ada pertandingan tinju. Saya bilang, "Tolong dong, ini kan orang mau makan, terus kita mau session. Kamu bantuin dong. Masa teman-teman kamu kerja sendiri, nanti kamu ikut makan. Tolong bantuin." "Iya, ini sebentar." Saya tinggalin. Udah berapa lama saya lihat masih di situ juga. Saya bilang, "Oi, tolong bantuin teman-teman kamu." "Iya, ini sebentar." Rupanya tinjunya nggak KO, jadi nggak habis-habis gitu kan. Iya. Wih. Akhirnya yang ketiga kali saya datang, saya nggak banyak omong, saya matiin TV-nya, saya cabut kabelnya. Ini anak langsung berdiri, masuk kamar, keluar dari kamar udah bawa tas. Dia bilang, "Saya pulang. Saya nggak jadi, saya mau pulang aja." Saya bilang, "Oke, pintunya di situ." Saya tahun 90-an, jangan dilawan. 2023 kita diskusi. Oke. Kalau anak bilang mau, "Oke, pintunya di situ." Dia jalan ke pintu, di pintu dia ngebalik ke saya, dia bilang ini, "Tidak seorang pun bisa mengatur saya dalam hidup saya." Kelihatannya statement anak muda keren kan? Gak seorang pun bisa mengatur hidup saya. Benarkah itu? Mari kita lihat. Saudara harus tahu bahwa kita ini sama Tuhan dikasih lembaga manusia untuk kita submit di bawah. Alkitab mencatat ada 4 lembaga manusia, di mana kita harus submit di situ. Yang pertama, lembaga manusia yang pertama adalah keluarga. Keluarga. Lembaga ciptaan Tuhan yang pertama kali, lembaga yang diciptakan Tuhan pertama kali itu keluarga namanya. Dan kalau dalam pernikahan ada 2 posisi. Ada pernikahan berarti ada suami dan istri. Ayatnya ada, kalau suami dan istri mesti gimana? Efesus 5 ayat 22 dan 23 bilang begini. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Banyak istri gak suka ayat ini. "Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan." Waduh. Banyak istri keberatan. Waduh, tunduk sama suami. Yo. Terus, kenapa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Banyak yang tanya, "Waduh, tapi pastor, suami saya, aduh." Nah, makanya para gadis-gadis single di sini hati-hati pilih suami. Betul. Amin. Hati-hati pilih suami. Nah, ini problem gitu loh. Ini bukan soal siapa lebih, ada lagi suami yang bilang ini, "Tapi pastor, gimana? Istri saya gajinya lebih gede dari saya." Nggak ada urusan sebetulnya. Dan ada caranya, ada tentu. Ya. Saya kasih gambaran saya dan istri. Saya dan istri saya. Nah, saya dan istri itu begini. Kita 2 bidang yang berbeda. Saya dan istri, saya pendeta. Istri saya mah dokter. Istri saya dia itu dosen. Dia kepala program studi spesialis. Gelar saya cuman pastor Nala, titik. Itu gelar istri saya.
Dokter gigi, Idayu, Evangelina, spesialis ortodonti, SUB, SP, DDPK, K. Aduh, apa lagi? Saya tanya, Kak, belakangnya itu apa? Konsulen. Maksudnya apa konsulen? Aku nih konsultan dari dokter spesialis. Jadi dokter spesialis kalau udah bingung nanyanya dia. Jadi dia di atas dari dokter spesialis gitu loh. Dia pegawai negeri, dosen, kepala jurusan program studi spesialis, anggota Kolegium Kedokteran Indonesia, anggota dari Ikatan Ortodontis Indonesia, apalagi deh, pembicara di banyak seminar dan yang udah pasti satu, sekolah dia lebih tinggi dari saya. Dia S3 dan kandidat profesor sebentar lagi dan jadi guru besar. Sedangkan saya cuma S-serut. S-serut gimana? Secara pendidikan udah jauh. Apalagi gaji, ya ilah. Gaji saya gaji pendeta. Lah dia satu kali masang kawat gigi berapa? Kalau nggak percaya pasang aja kawat gigi, sudah kan tahu nilainya berapa. Gaji saya gaji pendeta, tapi dia nggak pernah berontak dan lawan. Kenapa? Apa saya main kasar? No. Orang suka tanya, kuncinya apa? Ayatnya bilang, seperti Kristus, kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi, suka ada suami yang nanya sama saya, istri tunduk dulu, apa suami yang mengasihi dulu? Sekarang balik. Kan perumpamannya Yesus. Yesus yang mengasihi kita dulu, apa kita yang cari Yesus dulu? Yesus duluan. Jadi suami dulu selamatkan tubuh, istrimu pasti tunduk. Menyelamatkan tubuh dari hal yang kecil-kecil, selamatkan keluarga dulu. Hari saya goes itu hari Selasa dan Jumat. Jadi tiap Selasa Jumat udah pasti istri saya tahu itu hari saya naik sepeda. Nah, kadang-kadang pagi-pagi saya udah pakai baju sepeda. Kan kalau mau goes kan 5.30 udah ready. Saya udah pakai baju sepeda, istri saya, "Hani, aku jam 7 ada rapat, udah mesti ke kampus, ada rapat sama rektor jam 7:30, kamu bisa nggak antar si kecil?" Buat saya, oke, no problem. Nggak pakai berdebat. Udah tahu hari goes. Rektor dulu suruh nunggu. Enak aja. Itu namanya menyelamatkan tubuh. Jadi, belum lagi urusan apa? Ya, urusan keuangan lah, hal-hal simpel. Buat saya bilang, saya nggak mau pegang dan atur-atur keuangan. Jadi, karena gereja kita tuh semua pastor, gereja ICC ya. Itu gereja ICC kan di bawah Sinode GEIS juga. Nah, itu rule yang berlaku. Gaji kita tuh payroll. Jadi, bank akan transfer langsung. Nomor rekening yang saya cantumin bukan rekening saya, rekening istri. Jadi gaji saya selalu sampai ke dia. Saya yang kalau perlu saya minta. Saya minta uang dong berapa? 200.000 buat apa? Beli ban dalam sepeda. Nanti kalau saya lagi mau beli, suatu hari sepeda saya rusak. Ada parts yang rusak tapi karena dia elektronik. Jadi nggak bisa diperbaiki. Saya udah coba perbaiki dari sistemnya rusak. Iya. Bisa jadi mesti ganti. Saya lagi cari. Saya mau tanya anak saya yang di Jerman. Di Jerman berapa? Segini. Di ini berapa? Segini. Istri saya, ya udah beli aja. Kalau emang harus beli. Cek harga hampir 10 juta partsnya doang. Terus ya saya bilang ya udah beli kalau emang kamu perlu. Kata istri saya. Oke. Cuma inget aja anak kita kan mau menikah bulan Juli. Saya bilang tenang. Dah nggak jadi beli, nggak usah. Yang rusak sepeda taruh dulu. Anak dulu nikah. Tenang. Terus kamu sepeda gimana? Tenang, masih ada 7. Artinya gini, kalau kamu mau para wanita, para gadis di sini, carilah pria yang mau family first.
Family first. Itu dulu. Cara atur schedule saya aja. Family first. Kenapa tadi Pak Stefanus bilang susah banget minta jadwal? Ya iyalah. Karena jadwal itu nomor satu yang masuk libur anak-anak dulu. Dan libur ini nabrak-nabrak semua nih. Karena liburan yang di Jerman lain, liburan yang di Bandung lain, libur yang Korea lain. Nah, jadi udah deh, blok aja dulu liburan mereka. Bahwa waktu itu adalah waktu punyanya family. Jadi penguasa jadwal saya tuh Tuhan Yesus, istri dan sekretaris. Udah itu aja tuh kan. Dia yang tahu ini. Habis itu baru seluruh jadwal ICC. Habis itu baru yang Synode Geis. Jadi makanya, tapi nomor satu is family. Saya bisa banget diminta pelayanan dan saya bilang nggak bisa. Kenapa? Saya udah janji nganterin anak saya. Saya udah janji nganterin anak saya. Bisa pelayanan? Nggak bisa. Bisa banget saya bilang begitu. Dan itu nggak membuat gereja jadi tambah kecil. Jadi ini prinsip gitu loh. Saudara, ketika kita lakukan yang benar, kita akan menuai pendudukan diri. Oke, sekarang anak dengan orang tua. Efesus 6 bilang begini. Ada juga anak dengan orang tua menyangkut submission. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Coba anak-anak yang masih jadi anak, yang belum menikah, siapa yang pengen berbahagia? Angkat tangan. Siapa yang pengen panjang umur? Nge-gym, makan suplemen, makanan biar panjang umur. Kuncinya hormati orang tuamu. Nah, soal taatilah kan dibilang ini, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya taatilah orang tuamu di dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Artinya nggak mungkin taat sama orang tua tapi sambil melawan Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Jadi artinya selaras dengan ketaatan pada Tuhan. Taatlah. Misalnya orang tua bilang begini, kamu jangan pacaran dulu. Kenapa? Ya, karena kamu masih 6 SD. Masuk firman nggak itu? Ya masuk benar gitu loh. Kamu jangan nikah dulu, cari kerja dulu. Benar nggak? Betul. Kalau zaman dulu kan nggak gitu. Kita nih mabok firman zaman dulu. Dikasih tahu jangan nikah dulu, kerja dulu yang benar, beli rumah gitu. Langsung bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Domba gurun emang. Nah ini, makanya di kita menikah tuh perlu restu orang tua. Amin. Di gereja ICC kalau sudah menikah ada surat isian formulir yang diisi sama orang tua. Nama ini, tempel materai, tanda tangan setuju. Wow. Baru pemberkatan akan jalan. Enggak ada. Kenapa? Karena kita percaya blessing itu ketika kita submit. Yes. Amin. Nggak submit, nggak ada blessing. Nggak bisa. Apalagi hormati ayah dan ibumu. Suatu ketika saya melayani seorang anak yang dia bersikeras nggak mau tulis nama keluarga di nama dia. Saya bilang nggak bisa. Kamu di akte baptisan kamu aja juga di surat baptis kamu ada nama keluarga. Nggak bisa begini cuman nama. Nggak, saya nggak mau. Nggak boleh begitu. Saya benci bapak saya. Iya, ini mesti selesai pengampunan kamu dengan dia. Nggak mau. Pokoknya karena wah dia nggak bisa, dia malu juga punya bapak kayak gitu. Dan saya bilang harus mengampuni dan menerima dia bapak kamu. Emang kelakuan bapaknya luar biasa sih. Lucifer juga geleng-geleng lihat kelakuan bapaknya. Sambil Lucifer juga bilang bukan saya ngajar loh kayak gitu. Iblis juga cuci tangan soal kelakuan bapaknya. Tapi saudara harus lihat bahwa betapa gak bisa. Firman Tuhan bilang hormati. Dengan kamu tulis dan bilang iya dia bapak saya. Dia bajingan, yes, tapi dia bapak saya. Itu namanya hormat. Tetap berkata iya dia bapak saya. Ya. Nah,
Dengan begitu kamu bahagia dan panjang umur. Ini bukan buat dia, ini buat kamu. Saya bilang. Ada yang menolak dan sampai hari ini tetap menolak dan saya harus melihat hidupnya jungkir balik dan orang bilang, Kak itu nggak bisa, nggak bisa karena dia strictly bilang nggak mau ngampunin dan nggak bisa terima. So how? Karena ini udah hukum, ini udah prinsip. Kamu pahit, kamu nggak hormat, kamu dan terus dengan begitu, ya nggak bisa kamu menuai bahagia dan panjang umur. You got it? Betapa submission itu sesuatu yang nggak bisa ditawar. Oke, let's say kita nih suami, terus udah menikah, jadi nggak ada orang tua, nggak ada apa. Tenang, Tuhan masih punya lembaga lain. Apa lembaga yang kedua? Pekerjaan. Efesus 6 ayat 5 bilang, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dalam kerja pun harus taat pada Tuhanmu seperti taat pada Kristus. Artinya, kalau saudara bisa bekerja dan bertanggung jawab tanpa pengawasan, itu adalah submission. Terus mungkin saudara berkata gini, tapi kan rugi kita. Enak aja, gaji segini kerjaan kayak gitu. Karena upahnya dari Tuhan. Anak saya kuliah S1 di Jerman, sekarang lagi ngambil S2. Tapi sambil kerja. Dia tuh udah kerja di beberapa tempat pekerjaan. Dan semua bosnya tuh sayangnya luar biasa sama dia. Dia pernah karena dia jurusan Aerospace Engineering, jadi waktu dia lagi intern, dia kerja di Lufthansa Technik. Dia keterima di Lufthansa Technik. Itu adalah facility maintenance aircraft, the biggest in Europe. Itu Pastor Jeffrey Rahmat waktu ngobrol sama saya, dia bilang, tuh kalau sampai Jerman mau sewa Asia, berarti ada hal yang gak bisa dibuat sama orang Jerman. Nah, apa sih yang membedakan dia sama orang lain di situ? Saya selalu bilang gini sama dia, kamu orang Indonesia, kerja pelayanan harus kayak kita, yang kamu diajar di sini dan hiduplah seperti itu. Tetap seperti apa yang kamu belajar di sini. Suatu hari dia kasih ini, videoin saya. Dad, nih kantor aku nih. Jadi itu kan kantor jam 8. Dia selalu datang 8 kurang seperempat. Dia kasih video. Kosong melompong kantong. Orang Jerman begini, mulai kerja jam 8, 8 teng. Nah itu mukanya baru ada. Nah itu ada 8. Nanti misalnya ada pesawat mendarat. Misalnya pesawat baru mendarat, terus bosnya ke kantor, tuh ada pesawat satu mendarat dari Dubai, dia mesti. Jamnya udah jam 4:30 sore. Semua orang Jerman akan bilang, oke, besok kita periksa. Anak saya enggak. Dia langsung ke lapangan. Dia bawa catatan, dia lihat, ini oke, dia mau ini, dia catatin dulu. Dia balik ke kantor, dia keluar dari kantor 5:05. Orang Jerman nggak mau. Ini udah waktu pulang. Jadi dia gampang banget dapat kerjaan dan selalu disayang bos. Nggak pernah dia tuh sampai nunggu dapat keterima lamaran tuh lama. Nggak, karena rekomendasi dia dari kerjaan sebelumnya selalu bagus. Bahkan bosnya sampai beliin sesuatu buat saya. Ini ya buat bapak kamu. Lah kenapa jadi gue? Karena saking sayangnya. Sekarang nih dia dibayarin sama perusahaannya ambil S2, dia ngambil master micro in supply management for technique di Massachusetts Institute of Technology, Boston. So jadi how come ya gitu bisa begitu? Karena ya itu, udah jangan pikir upahnya dari mana. Kemarin dia cerita, iya aku kalau Jumat masih di kantor. Jam 4 masih di kantor tuh si bos sampai bilang, pulang. Weekend, semua hari Jumat juga pulang duluan. Dia bilang, kan mesti pulangnya jam 5. Udah pulang aja, ngapain, udah gak ada orang. Gak apa-apa, saya beresin yang bisa saya beresin. Gak ada tuh di kamus orang lain kerja begitu. Di kamus anak Tuhan ada. Kerjain apa yang menjadi bagian kamu, udah. Kemarin dia bilang, kamu gak ke kantor? Enggak. Kenapa? Kan ini libur.
Jadi kita harus ngambil liburan. Ya kalau kamu nggak mau ambil, nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Peraturannya harus libur. Terus, udahlah unik pokoknya. Tapi pokoknya intinya adalah lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kamu akan terima upahnya dari Tuhan. Oh, keluarga, lembaga pertama. Lembaga kedua pekerjaan. Ya. Lembaga ketiga di mana kita mesti submission. Mungkin saudara bos di perusahaan, ada yang mesti submit. Tetap ada Tuhan taruh supaya kita submit. Di mana? Pemerintah. Government. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dimulai dengan kata tiap orang harus takluk pada pemerintah di atasnya. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kita selalu beralasan begini, tapi pemerintahnya kejam dan pemerintahnya korup. Ayat ini, surat Roma ini ditulis ketika mereka di bawah penjajahan Romawi. Kekaisaran terlama pemerintahannya adalah Roma. 1700 tahun. Itu kerajaan terlama. 1700 tahun. Roma. Dari berdiri sampai runtuh 1700 tahun. Tapi sekaligus kekaisaran terkejam. Orang Roma kalau buat nyiksa orang udah paling ahli. Makanya Yesus mati di zaman Roma. Salib. Dan Kaisar Roma terkejam itu namanya Nero. Dia bisa bikin obor manusia dari orang-orang Kristen yang diikat sepanjang di jalan Roma dan dilapisin ter dan kemudian dinyalakan waktu malam. Itu Nero. Dan ini ditulis di masa itu. Tunduk sama dia. Gila apa? Nah, saudara lihat. Makanya di ayat 6 dibilang gini. Ekspresinya apa yang paling simpel? Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Tapi firman Tuhan bilang tetap bayar pajak. Nggak bisa nggak. Bayar, nggak mau tahu. Bukan soal nggak mau tahu, tapi itu prinsipnya. Karena ini demi kita bisa lawan setan dan diberkati Tuhan. Turut aturan. Ini ayat ini juga ayat tunduk pada pemerintah aturan. Ini mengapa sebabnya orang Kristen nggak pernah baris di jalan. Ikut bakar-bakar dan bilang turunkan. Nggak pernah orang Kristen. Kenapa? Karena ada ayat ini. Jadi kalau yang nanya kenapa kita nggak pernah ikut demo ya? Nah ini Roma, keluarin aja langsung Roma 13 ayat 1 dan 2. Ini mah demi saya diberkati. Urusan dia mau bikin salah atau enggak, pokoknya saya mau diberkati Tuhan. Urusan dia korup apa enggak, saya mau diberkati Tuhan. That's all. Sebagai gereja, saudara, mari. Lihat, Alkitab kalau nyuruh itu tuh ada dasarnya, gitu. Jadi submission, lembaga ketiga adalah government, pemerintah. Lembaga keempat, di mana kita harus submit, itu adalah gereja. Nah, ayat dasarnya ada di Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 bilang begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ini bicara gereja Tuhan, taat pada pemimpin. Sama pemimpin harus gimana? Taat dan tunduk. Gimana itu taat dan tunduk tuh begini, sir, yes sir. Tapi hatinya juga bilang sir, yes sir. Lucu banget. Di tahun 1940 Hitler itu ingin tahu sejauh mana rakyat Jerman
Itu menghormati dia. Jadi suatu hari Hitler datang menyamar pakai topi, pakai rambut palsu. Hitler menyamar terus pergi ke bioskop. Jadi rakyat aja dia. Rakyat pakai jas panjang dia. Duduk. Sebelum film selalu ada pidato Hitler dulu dan diputar. Begitu wajah Hitler muncul, serentak sebioskop harus berdiri. Dan terus harus Heil Hitler. Hitler duduk dengan tenang. Senang dia lihat. Wah, orang-orang begitu. Lihat begitu Hitler. Wah, happy dia. Dari belakang orang Noel. Kamu berdiri. Si gila itu punya banyak polisi rahasia, nanti kamu ditangkap. Ngerti nggak kamu? Jadi sebenarnya semua itu berdiri kenapa? Takut polisi rahasia. Ini Hitler padahal yang dia colek. Si gila itu. Jadi sebenarnya orang-orang ini bukan karena tunduk dan taat. Tapi karena si gila itu punya banyak polisi rahasia, nanti kamu ditangkap. Saudara, tunduk dan taat itu bicara kelakuan dan hati. Tetapi, lihat ini. Tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwamu. Seringkali saya ditanya, pemimpin macam apa kami harus tunduk? Pemimpin yang berjaga-jaga atas kamu dan bertanggung jawab atas hidupmu. Hari ini, lagu tadi bagus. Tadi apa? Sebelum kita firman ada satu lagu. Saya sampai catat kata-katanya. Sound of fatherless crying. Hari ini saya ketemu banyak orang-orang ini. Sound of fatherless crying. Ngerinya suara ini banyak di gereja. Kenapa? Banyak pemimpin abusive. Ini tadi sambil makan sama Pastor Steph, saya sambil balas WhatsApp. Sampai bilang, maaf ya, saya balas WhatsApp dulu. Karena WhatsAppnya dari Australia, dari gereja kita di Sydney. Bilang, Kak, saya nggak ngerti, kenapa saya di off pelayanan besok? Saya nggak merasa saya perlu off. Saya bilang, oh iya, kemarin saya tahu, memang kita itu sedang membereskan ministry. Kamu tuh punya double job di 2 ministry. Kita nggak mau kamu double job. Supaya kamu punya waktu buat keluarga, kamu bisa enjoy the service, kamu bisa kamu nggak burn out, intinya itu. Karena ada banyak orang melayani Tuhan sampai burn out karena kelakuan pemimpin yang abusive. Saya pernah diundang bicara di satu gereja yang gembalanya kalau jalan ada 7 orang di belakangnya. Satu bawain iPad, satu bawain ini. Nanti kalau dia mau duduk ada yang udah siap gini. Nanti dia mau berlutut ada yang naruh bantal di dengkul. Ya, gila. Dia nangis udah ada tisu di sini. Serius. Saya aja kalau orang mau bawain tasnya, saya bilang udah biar saya bawa sendiri, saya belum lumpuh. Gitu. Tapi banyak pemimpin abusive. Dan ini di dunia gereja, mengerikannya itu. Jadi saya bilang sama yang Australia itu justru karena kita mengasihi kamu. Kamu disuruh off, cuman karena beritanya kurang panjang, dikira kenapa gua di off. Gitu loh. No. Ini kebijakan justru dari saya. Oh, thank you Kak. We love you so much. Kami nggak mau kamu burn out. Makanya yang kita press bukannya yang kita beri beban lebih, bukannya volunteers, tapi staff. Sekarang kan udah ada staff, biar staff yang ambil itu. So, ngeri kalau lihat abusive di gereja. Apalagi tahun 90-an, banyak pernikahan profetik. Saya lihat kamu dipersatukan Tuhan. Serem amat ya. Salah satu yang, pokoknya kalau saya lagi di kelas leader, untuk persiapan para home leader kita, nomor 1 saya bilang, don't playing God. Gak usah main jadi Tuhan. Suruh mereka putusin sendiri. Kita mah cuma kasih tahu. Gini anak, itu pria, dari baunya aja saya udah tahu, buaya.
Tapi terserah kamu lah, gitu sih. Kita cuma kasih tahu aja sebagai orang udah hidup 50 tahun. Itu dari nada-nadanya tuh, aduh, buaya. Dan si buaya ini mau mencoba mengadali dinosaurus. Ini udah lebih purba dari situ. Nah, tapi keputusan di tangan sendiri. Nggak kayak zaman dulu pemimpin bilang, saya bilang enggak. Nggak ada urusan. Hari gini kita tetap, kita selalu bilang, ya udah, putuskan seperti anak bungsu yang minta warisan, dia mau pergi. Tapi one day dia udah di kandang babi pulang, kita akan selalu dengan senang hati terima. Itu Bapak. Sound of fatherless crying. Karena di gereja juga mereka nggak temukan father. Serem, di gereja ketemunya Hitler lagi. Besok jangan lupa pelayanan 3 ibadah. Nggak bisa. Oh, kita justru gitu. That's why makanya volunteer kita bukan makin sedikit, makin banyak. Apalagi sekarang gereja kita ada volunteer lounge. Minuman free flow, teh kopi free flow, bikin sendiri. Tiap minggu kita untuk hari Sabtu aja itu ada sekitar 90 volunteers. No, jumlahnya sekarang udah nggak segitu lagi. Pokoknya every Sabtu Minggu kita keluar makan malam dan makan snack itu, makan siang, makan malam, snack itu 300 pack. Every weekend. Berapa duit kita habis buat volunteer? Sekarang kita bangun volunteer lounge. Volunteer lounge kita nggak hanya sofa, AC, karpet, meja biliar ada di situ. Plus yang lagi di order tuh ini, ice hockey yang pakai mesin itu tuh. Itu yang lagi kita order. Everyone happy to become a volunteer. Kenapa? Karena mereka, yang saya dengar adalah sound of fatherless crying. Di abuse sama para gembala-gembala. Waduh, udah dengan segala aturan dan aneh-anehnya. Tetapi, as a leader kita nggak boleh buat itu. Tetapi bahwa kita punya kewajiban tunduk dan taat, yes. Tapi kalau kita jadi leader, jangan buat itu. Abusive leader. Tapi berjaga-jaga dan tanggung jawab. Puji Tuhan. So, udah, yang terakhir. Supaya saudara bisa nanya. Udah kepanjangan ini. Yang terakhir. Kenapa sih kita ini sulit banget untuk tunduk? Firman Tuhan bilang karena kita ini tegar tengkuk. Ulangan 9 ayat 13. Lagi Tuhan berfirman padaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah, saudara, bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun. Sedangkan sebenarnya kalau dari Kairo Mesir naik bus ke perbatasan terdekat Israel, nah kotanya namanya Beersheba, itu cuman 9 jam. Kalau naik bus non-stop. 9 jam. But kenapa sampai 40 tahun? Tuhan memang buat supaya bangsa ini habis dulu generasi 1 di padang gurun. Generasi berikutnya Joshua dan Kaleb yang masuk. Kenapa? Tegar tengkuk. Coba pegang tengkuknya. Tengkuk kita di mana? Nah, di sini. Apa artinya tegar tengkuk? Tengkuknya itu kaku. Nggak bisa, iya, gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi usul saya, kalau lagi baca firman, ya coba ini sering dipijat. Para suami istrinya sering dipijat di sini gitu. Nah, supaya lentur tengkuknya bisa, iya, gitu loh. Nah, gitu. Tegar tengkuknya. Suatu hari saya dari Hong Kong pelayanan di Shenzhen, itu aduh berapa hari di Shenzhen ya. Dan khotbah tuh selalu diterjemahkan dalam 2 bahasa, Mandarin dan Canton kan. Jadi khotbah 15 menit jadi 45 menit kan. Aduh, jadi panjang. Nah, selesai pulang dari situ saya masih terkagum, itu gila ya Kristen di sana ya. Aduh, luar biasa banget sih. Aduh, manja banget sih kita. Terus teman saya bilang di kereta api, coba kenapa dia lebih militan daripada kita semua di Indonesia. Nggak tahu ya kenapa ya, apa ininya ya, Roh Kudusnya sama. Dia bilang iya, soalnya kalau kita baca Alkitab kan dari kanan ke kiri. Ya,
gitu kan tuh. Tapi kalau mereka kan baca Alkitab begitu kan dari atas ke bawah. Jadi udah otomatis ini. Kalau kita baca Alkitab enggak. Kalau dia kan iya. Saudara, tapi ini kelihatannya konyol tapi iya sih. Kita nih kalau baca Alkitab enggak, dia iya gitu loh. Coba kita belajar untuk enggak tegar tengkuk deh. Ini sering diolesin balsem atau apa gitu. Yang kedua, apa alasan kita susah untuk tunduk adalah pride. Tapi ketahui kalau soal pride, wah emang siapa gua? Siapa lu merintah? Wih. Please, 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang belajar tunduk itu juga akan ditinggikan Tuhan di kemudian hari. Oke. Terakhir. Soal mekanisme berkat. Berkat itu ada mekanismenya. Saudara harus tahu mekanisme berkat itu ada mekanismenya. Mazmur 133 ayat 2 dan 3. Ayatnya bilang begini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat itu mekanismenya begini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Dari janggut ke leher jubah. Nah, dari leher jubah. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion. Coba perhatikan. Ayatnya bilang seperti minyak yang baik. Minyak yang baik di atas kepala itu apa? Ini lagi bicara pengurapan Tuhan. Dari kepala turun ke janggut. Dari janggut ke leher jubah. Minyak urapan itu dijatuhkan di atas kepala. Kesimpulannya. Ini bukan air hujan. Pengurapan Tuhan atas kepala. Turun ke janggut. Jadi kalau dalam hidup kita ada yang menjadi otoritas kita. Yang diurapi Tuhan. Maka kita sebagai janggutnya akan terima berkat dia. Kita sebagai janggutnya akan terima berkat dia. Sebagai jubahnya akan terima berkat yang dicurahkan Tuhan di atas kepala di atas kita. So, dalam hidup saya punya 3 bapak rohani. Dan saya akan selalu berkata, Sir, yes sir, atas apa yang mereka omong. 3 orang ini, Brother John Avanzini, Pastor Phil Pringle, dan Pastor Konghi. 3 orang ini yang berdoa buat saya, 3 orang ini yang ada dalam hidup saya, 3 orang ini yang bisa bilang, Nala jangan buat begitu. Itu salah. Nala jangan buat begitu sama istri kamu. Gak boleh begitu. 3 orang ini yang bisa bilang sama istri saya, kamu ada apa-apa sama Nala, telepon kami. 3 orang ini yang membuat saya gemetar kalau istri saya bilang, saya telepon dia. Ayo. Orang suka tanya, kalau udah selevel Pastor Nala, siapa di atasnya? Nih. John Avanzini. Orang ini ketemu kita dalam keadaan gereja kita defisit. Duit kurang melulu. Terus kita, bilang dia tanya, gimana kamu? Ya kalau kamu mau dibimbing, kamu harus bersedia dibedah, dibuka. Jadi setiap kali dia datang, dimulai dari 12 tahun yang lalu, kalau dia datang, maka bendahara kita, tim finance kita, akan menyusun laporan keuangan. Let's say, bulan depan, bulan Mei dia datang. Tanggal 21 dia ada di kita. Maka ini finance kita udah siap laporan keuangan dari Januari sampai ke Mei. Semua angka rupiah diterjemahkan dalam US dollar karena dia orang Amerika. Dia harus berpikir caranya dolar. Terus kemudian kita akan meeting di satu ruangan dan itu disorot ke layar besar. Nanti dia hanya lihat. Dia pakai laser pointer. Ini apa? Ini apa? Ini adalah kita keluarin. Too much, terlalu besar. Kecilin. Ini apa? Ini. Nggak perlu, buang. Dan kita kalau dia bilang gitu, kita cuma, Sir, yes sir. Titik. Dulu kita waktu bilang, tapi Brother John, Tuhan selalu tolong kita. Selalu ada mujizat.
tiap bulan kita bisa berjalan di atas air. Dia ketawa. Yesus cuma sekali jalan di atas air. Kalau kamu tiap bulan jalan di atas air, berarti ada yang salah dengan cara kamu. Jadi dia bilang, Nala, 12 tahun yang lalu dia bilang, Nala, remember this. Your middle name is Nala, balance the budget with dia. Dan saya nggak pernah, mengapa? Dan sir, yes sir. Istrinya Sister Pat, saya bilang, Evi, call me if something happen with you. Suatu hari saya bertengkar sama istri saya kunci kamar, mateng. Bener dia video call sama istri. Nah, besok masuklah semua teguran ke saya, gitu loh. Tapi itulah fungsi kepala. Mau berkatnya, tegurannya nggak mau. Nah, kita kan begitu. Berkatnya mau, nasihatnya nggak mau. Berkatnya mau, dikontrol nggak mau. Diperiksa nggak mau. Oh enggak, saya terbuka sama mereka. Pastor Philip Lingle bilang, Nala, kamu nggak bisa. 10 gereja lagi Tuhan akan bangun buat kamu. Saya cuma bisa bilang, amin, sir, yes sir. Udah itu aja. Kamu akan hadapi semua kuasa-kuasa gelap yang menghadapi itu dan sir, yes sir. Saya tahu ada blessing-nya itu. Dulu saya nggak mau church planting, saya bilang satu aja udah. Pastor, udah ribet ini ngurus satu. Berarti bilang, hey, saya bilang, give me one reason. Okay, you want one reason? I give you one reason. Because discipleship cannot stop. Kamu, anak kamu keluar pindah ke Jakarta, anak rohani. Terus kamu suruh mereka cari gereja masing-masing. Suatu hari saya lagi habis ngomong sama dia, saya lagi nyetir, saya ingat, iya anak saya kuliah di Jerman, kuliah di Australia. Saya sibuk pikirin tinggal di mana. Kalau ini disebut anak rohani, mereka lulus dari Bandung, terus saya nggak pikirin mereka kemana. What kind of father are you? Saya nangis sih. Tapi saya ingat selalu kata dia, you want one reason, I give you one reason. Because discipleship cannot stop. Oh itu saya pegang sampai hari ini. Makanya sekarang gereja kita di Taiwan isinya anak-anak kita yang kuliah S2, S3, dan lain-lain. Semua ada di situ. Nah, Pastor Konghi, dia dari gereja kita cuma berapa ratus. Sampai sekarang jemaat udah diangkat 3.000 lebih, itu kan semua dia yang ajarin. Ini kalau kamu buat begini, ini salah. Dan saya harus terima kalau dia bilang ini salah. Nggak bisa saya bilang, lu Singapura, jangan atur-atur Indonesia. Jangan, kita nih gampang ya untuk bicara berkat, tapi kita sulit untuk bicara koreksi. Sulit untuk bicara teguran dan disiplin. Jadi sekali lagi blessing ada mekanismenya. Buat saya tinggal do the best for them. Saya tinggal bilang sir, yes sir sama mereka. Every single year mereka datang. Brother John, May, Pastor Phil, September, Pastor Konghi, November. Every single year mereka akan datang. Selalu ketemu dan cek gimana. Dan saya selalu punya waktu kalau di Sydney, Pastor Phil ada, kita ngopi bareng atau naik sepeda bareng. So, jadi artinya gini, tapi selalu siap untuk dikoreksi. Nah, kalau udah kejadian, saya aminkan ayat itu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Jadi berkat bukan diminta lagi, diperintah sama Tuhan. Ya, di situ bagus. Berkat pergilah ke situ. Oke. So, saudara, juga makanya penundukan diri itu punya konsekuensi. Iya, kalau kepalanya ngalirin minyak. Kalau kepalanya abusive, kita juga repot dengan itu. Makanya kita mesti sungguh-sungguh. Kalau jadi pemimpin, jangan abusive. Oke? Ya, saya akhiri ini.